sedikit, karena ini bulan Rajab, sangat dekat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sedikit kita cerita sedikit. Bapak Ibu kan tahu ya, sering dengar kalau peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari sebuah peristiwa sebelumnya. Apa? Nabi sedang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Sebelumnya Nabi mendapatkan peristiwa apa, Hilman? Satu, Nabi ditinggal oleh paman yang dicintainya. Siapa namanya? Wah, Abu Thalib. Dan yang kedua, Nabi ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa namanya? Khadijah. Dua orang ini, Masya Allah, dua orang yang paling bela Nabi, dua orang yang paling mencintai Nabi, dan dua orang pula yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Abu Thalib adalah pamannya yang mengurus Nabi dari sejak kecil. Setelah ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Pamannya Abu Thalib mengurus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan mengembala, mengajarkan berdagang, mengajarkan banyak hal kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diurus sejak kecil, dibesarkan sejak kecil. Maka wajar ketika pamannya wafat, Nabi sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sedih. Orang yang mengurus sejak kecil, Ustaz, dia. Dan bahkan dikisahkan pamannya Abu Thalib ini di antara paman Nabi yang kondisi ekonominya itu tidak kaya banget, tidak kaya banget gitu. Bisa dibilang sederhana saja. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, baginda Nabi itu tinggal bersama seorang paman yang kondisi ekonominya tidak kaya. Apa yang terjadi? Nabi tumbuh dalam kesederhanaan, Nabi tumbuh dalam kemandirian, Nabi tumbuh dalam kondisi yang begitu luar biasa, ditempa oleh pamannya. Tapi justru mohon maaf lahir batin, kondisi sulit yang Nabi rasakan sejak kecil menjadikan beliau menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan. Maka mohon maaf ini adik-adik sayang, kalau hari ini hidup kita sedang mohon maaf ya, misalnya keluarga kita, orang tua kita bukan orang yang kaya, mohon maaf, jangan pernah menghina keadaan. Karena kadang-kadang seseorang itu harus dibanting agar dia terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Seseorang kadang harus tahu rasanya pahit agar dia bisa tahu rasanya manis. Betul? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak pelajaran dari paman yang dicintainya. Siapa namanya? Abu Thalib. Maka saat beliau wafat, Nabi sedih. Yang paling ngebela beliau, orang kafir Quraisy tidak berani kepada baginda Nabi karena masih ada pamannya Abu Thalib ketika itu. Abu Thalib yang pasang badan, kalau bahasa kita kira-kira begitulah. Kalau bahasa orang Tangerang, Abu Thalib yang pasang badan gitu loh. Kalau ada yang nyakiti ponakan saya yang pasang badan, kira-kira begitu. Maka saat kehilangan, Nabi sedih. Ditambah kehilangan istri tercinta beliau, siapa? Khadijah. Ustadz Hilman, bagaimana gambaran istri seperti Khadijah itu? Masya Allah. Ibu, Ustadz mau tanya boleh? Ibu mau tidak punya suami seperti Rasulullah? Mau? Ibu ngaca apa enggak? Ustaz, kok gitu jawabannya? Iya, Rasulullah hebat. Iya, jangan lupakan di samping beliau ada perempuan yang hebat. Siapa? Khadijah. Masya Allah. Ustaz, ada cerita apa yang bisa dibagikan kepada kita? Masya Allah. Ibu sayang, ayahanda yang dirahmati Allah, Khadijah itu seorang istri yang paling bisa menguatkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali dikisahkan, boleh saya cerita?
Baginda Rasul itu sedang bertahanus di Gua Hira, sedang berdiam diri di mana? Di Gua Hira. Tiba-tiba, ya, tiba-tiba apa? Datang suara mengatakan kalimat Iqra, Iqra, Iqra. Yang datang siapa? Yang datang siapa? Lihat ke kanan, gak ada orang. Ke kiri, gak ada orang. Ke depan, gak ada orang. Ke belakang, gak ada orang. Pas lihat ke atas, ada makhluk putih besar. Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Ma Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Ternyata waktu itu datang Jibril memberikan wahyu yang pertama. Surat apa? Al-Alaq. Kalau orang di atas sebutnya surat Iqra. Namanya surat apa? Al-Alaq. Ma Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Jibril kemudian selesaikan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. 5 ayat selesai. Nabi ketakutan apa tidak? Bulu kuduknya merinding, tubuhnya bergetar, kakinya ketakutan, takut. Ibu nggak usah jauh-jauh lah. Ibu lagi di lampu merah, tiba-tiba ada yang manggil, ibu, ibu. Lihat kanan, kiri, depan, belakang nggak ada orang. Takut apa enggak? Takut apa enggak? Percis. Nabi ketakutan, Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Nabi kemudian bangkit, Nabi kemudian lari hingga menuju rumahnya. Masya Allah. Sampai di rumah, buka pintu, langsung melihat wajahnya Khadijah. Apa yang terjadi? Setengah ketakutan Nabi langsung hilang karena melihat wajah siapa? Khadijah. Masya Allah. Begitu luar biasanya Khadijah. Nabi lagi ketakutan, lihat wajahnya Khadijah, setengah ketakutan langsung hilang. Apa yang Khadijah lakukan? Khadijah nggak nanya lagi, nggak nanya, ya Rasul kenapa enggak? Khadijah langsung memeluk Nabi, dipeluk oleh Khadijah, dibisikin telinga Nabi, ya Muhammad, suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Masya Allah. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau dia di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang paling pertama menguatkanmu. Apa yang terjadi? Dipeluk oleh Khadijah, dibisikin telinganya, semua ketakutan Nabi langsung hilang karena dipeluk oleh siapa? Sekarang Ustadz mau tanya yang di atas, ibu-ibu punten. Ibu-ibu, saya mau tanya, boleh apa enggak? Kalau suami ibu di luar rumah ada masalah, sampai ke rumah lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Tolong jawab ini pertanyaan. Suami ibu di kantor, suami ibu di mana? Di kantor. Ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Baik. Ternyata Ahilman baru tahu masalah suami di sini ada di atas masalahnya. Oh, Ahilman, berarti masih jauh kita dari karakteristik Bunda Khadijah, masih jauh. Betul ya Pak ya? Maka mohon maaf Ustaz, ketika kehilangan Khadijah Nabi sedih apa tidak? Sedih, sedih. Karena Khadijah yang memberikan semuanya. Sampai satu kali dikisahkan, Nabi itu lagi duduk, Khadijah itu tiduran di atas pahanya Nabi SAW. Kebayang apa enggak? Oh, jangan dibayangin ya, karena ibu tidak pernah mendapatkan itu dari suaminya ya. Nabi lagi duduk, kemudian Khadijah tidur di atas pahanya siapa? Rasulullah SAW. Tiba-tiba apa yang terjadi? Nabi itu nangis. Nabi nangis, kemudian air matanya nyakcelak, nyakcelak tehnya, menetes hingga ke keningnya siapa? Khadijah. Kata Khadijah, pas lagi ngelihat gini, langsung dihapus air matanya Nabi, dihapus.
Suamiku, jangan menangis, katanya. Kenapa engkau menangis? Kemudian baginda menjawab, sungguh aku sangat mencintaimu wahai istriku.